Ya, bisa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dinyalakan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi mencoba pembelajaran daring atau dalam jaringan yang menggunakan aplikasi Google Meet bertatap maya. Jadi melihat teman-teman kalian dalam gadget kalian masing-masing. Hari ini masuk semua. Siapa yang kira-kira? Oh iya, Gustaf tadi izin saya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa boleh angkat tangannya. Itu diklik di bawah. Iya, Habibi. Oke, Habibi silahkan nyalakan mikrofonnya. Terus pimpin doa. Persiapan. Doa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, Bibi. Ya, tadi sudah berdoa. Ya, dipimpin oleh Bibi. Sekarang kita mencoba menumbuhkan rasa nasionalisme kita atau rasa cinta tanah air kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, kali ini siapa yang mau mencoba memimpin? Mari kita nyanyikan lagu Pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang energi listrik, yaitu tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitar kita. Sekarang kita masuk ke subtema 2, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Kalian tahu nggak energi listrik kalian yang sampai rumah itu diproduksi atau disalurkan asal muasalnya dari mana? Ya, energi listrik yang sampai ke rumah kalian, kalau kita di Jawa Timur itu diproduksi dari wilayah Probolinggo di Kecamatan Paiton. Di sana itu ada PLTU yang menyuplai hampir seluruh pasokan listrik di tanah Jawa. Dari PLTU. Apa kepanjangan PLTU? Ada yang tahu? Silakan nyalakan mikrofonnya. Ya, Wasila, silakan. Iya, benar sekali. PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap. Terus PLTA, siapa yang tahu? Atau yang lain?
Silakan gantian. Listrik tenaga air. Ya. Pembangkit listrik tenaga air. Itu adalah PLTA. Globalisasi itu adalah seluruh wilayah di dunia. Itu ada di depan kita. Bisa dilihat secara langsung walaupun kita tidak bisa ke sana ke keliling dunia. Tapi karena ada globalisasi itu, kita bisa dengan sekejap melihat apa yang ada di luar sana. Dalam globalisasi tentu ada yang menyokong jalannya globalisasi utamanya juga adalah energi. Maka energi yang akan kita bahas ini masih tentang energi listrik dalam transfer era globalisasi. Situ ada LKPD, boleh kalian perbesar. LKPD itu berisi tentang tugas-tugas yang kalian nanti isikan setelah saya menerangkan materi pada pembelajaran hari ini. Yaitu kalian bisa buka-buka di grup WA kalian tentang format LKPD-nya. Jadi bisa dilihat kisi-kisinya. Cari tahu listrik sampai ke rumah kita. Tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu sehingga kamu bisa menikmati televisi, menikmati kipas angin, dan belajar di belakang penyaluran energi listrik tersebut meliputi proses transmisi listrik dan juga proses distribusi. Proses transmisi Dengarannya? merupakan proses di mana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke dalam distribusi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik dari gas konsumen sehingga dapat kita konsumen pertama dari tegangan tinggi tersebut yaitu industri atau perusahaan-perusahaan besar karena mereka memiliki sistem pengolahan listrik sendiri yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu disalurkan dahulu ke kabel besar. Tadi sudah dijelaskan di mana saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa disingkat dengan SUTET. Hemat energi sama halnya dengan menyelamatkan bumi. Kalian pikirkan setelah mengamati gambar di samping. Sudah benarkah yang dilakukan oleh anggota keluarga pada gambar di samping? Kira-kira benar nggak? Itu kan matahari sedang terik. Tapi semua lampunya menyala. Kan saja kurang bijak dalam pemanfaatan penggunaan energi. Siapa yang biasanya ditonton televisi, bukan menonton televisi? Jadi melihat televisi sampai ketiduran. Siapa? Ayo ngaku aja. Televisi dulu untuk pengantar tidurnya. Jadi bahkan sampai pagi ada yang menyala kalau lupa dimatikan atau sampai tengah malam. Tahukah kalian mengapa kita harus menghemat penggunaan listrik? Satu, sumber energi listrik yang terbatas. Pembangkit listrik sebagian besar menggunakan sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Bahan bakar fosil ini tidak dapat diperbaharui sehingga ketersediaannya di alam terbatas. 2. Menghemat listrik membantu menyelamatkan bumi dari pemanasan global akibat emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi listrik. 3. Menghemat pasokan energi listrik untuk disalurkan ke wilayah lain. Hal ini akan membantu saudara kita di wilayah lain yang belum bisa menikmati listrik. Alasan yang keempat, dengan menghemat listrik, maka kita juga menghemat biaya. Bacaan mengapa kita harus hemat listrik. Siapa yang mau membacakan? Wasilah. Ayo. Mengapa harus hemat listrik?
Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang jika kita menggunakannya secara berlebihan. Cukup? Dilanjutkan. Yoga? Dari pembuatan yang energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti Terima kasih Yoga dan Wasila tadi. Kategori bacaan atau paragraf teks eksplanasi. Kenapa disebut teks eksplanasi? Kalian amati juga video ini penjelasan tentang teks eksplanasi. Strukturnya adalah Teks eksplanasi terdiri atas yang pertama, pernyataan umum, yaitu pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. ya, itu tadi adalah penjelasan tentang teks eksplanasi. Paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik atau masalah yang dibahas. Yang paragraf kedua berisi fakta, contoh-contohnya kenapa disebut fact eksplanasi. Ya. Paragraf terakhir adalah kesimpulannya. Kalian harus kerjakan. Juga harus mampu menampilkan hasil karya kalian. Misal biar nanti di portofolio juga ada catatan pekerjaan yang pernah kalian kerjakan. Poster yang kalian buat adalah ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama ngajak mana berhemat energi. Dan langkah-langkah membuat poster yang baik, tentukan topik. Ya, topiknya sudah kita tentukan, yaitu tentang energi listrik. Buatlah kalimat dengan singkat dan jelas. Jadi akan gambar di LKPD-nya tadi tentang bagaimana menghemat energi versi kalian. Ayo selamatkan bumi dengan mematikan lampu pukul 5. Misal, gunakan gambar yang warna-warni atau mencolok, karena ciri-ciri poster adalah menarik. Mungkin ada yang bisa mengulas kembali. Kira-kira kita belajar 3 hal. Yang tahu, tadi kita pertama membahas tentang apa? Penyaluran energi listrik. Iya. Terus setelah tahu penyaluran energi listrik, kita harus berhemat. Teks eksplanasi, kita harus membuat karya, yaitu apa? Karya yang tugas terakhir tadi. Apa? Yoga apa Yoga? poster. Iya. Membuat poster. Itu pembelajaran kali ini. Jangan lupa kalian kerjakan LKPD-nya. Saya tuh bagikan link Google Form yang itu adalah untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, sejauh mana kemampuan kalian memahami 3 sub penjelasan tadi. Keaktifan kalian hari ini juga akan saya nilai. Siapa yang menjawab pertanyaan, siapa yang hanya diam dan rame, itu bahan evaluasi untuk pembelajaran daring selanjutnya. Silakan ditutup dengan doa dulu. Persiapan. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalian sudah mulai biasa dengan pembelajaran daring. Boleh live karena baterai kalian, paketan kalian juga perlu dihemat. Silakan boleh live.